Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin merupakan ucapan syukur yang harusnya selalu kita panjatkan kepada Allah, karena Ia telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat merasakan lika-liku dunia saat ini. Salawat dan salam kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya yang kita tunggu di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Santri Darul Husna, untuk menyampaikan isi pidato saya yang saya berjudul Santri Mandiri. Santri terkenal dengan sikap kemandirannya. Mandiri dalam apa? Tentunya mandiri dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tiap pekerjaannya. Karena kedatangan seseorang di pondok pesantren adalah untuk menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada seorang santri, yaitu barang siapa yang menuntut ilmu, Allah tinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Menurut kami, santri mandiri adalah mereka yang berambisi untuk memajukan bangsanya. Tentu, jika hanya dengan ilmu agama, itu tidak akan cukup. Karena menurut Ibnu Sina, komponen dasar kemajuan sebuah bangsa adalah dengan sains dan teknologi. Oleh karena itu, santri harus lebih mau dan lebih terbuka untuk mempelajari ilmu sains dan teknologi. Kenapa? Karena dasarnya manusia tersusun atas dua elemen, yaitu ruh dan jasad. Ruh dan jasad memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, santri harus bisa menyeimbangkan kebutuhan ruh dan jasadnya. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, "Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan." Saat ini, di era 4.0 atau di era digital, pesantren berkembang pesat seperti jamur pasca hujan. Namun sangat disayangkan, lembaganya saja masih stagnan dengan berorientasi hanya pada literasi klasik, yang menyebabkan kebanyakan santri masa kini hanya bisa menjadi guru ngaji dan tidak mandiri secara finansial. Belum lagi nasib pesantren yang masih dianaktirikan di negara ini menambah tantangan kita untuk menjadi santri yang mandiri. Bila kita mengulas sejarah, masa kejayaan Islam di era kekhalifahan Abbasiyah hingga Turki Utsmani, para cendekiawan muslim tidak separuh-paruh untuk menuntut ilmu agama dan ilmu teknologi. Dan tentu banyak nama ilmuwan yang akan kita ingat. Katakan saja Al-Khwarizmi, penemu Al-Jabar; Ibnu Sina, ahli bedah; Ibnu Khaldun, ahli sosiologi; dan tidak lupa juga Ibnu Al-Haytham, ahli fisika dan ilmu optik, dan masih banyak lagi. Namun sayang, seribu sayang, kini kita hanya bisa bangga akan masa lalu dan sejarah seperti Benz MU. Kini kita hanya bisa bangga akan masa lalu dan sejarah seperti Benz MU. Dalam kitab Tarbiyah wa Ta'lim yang ditulis oleh Kiai Haji Imam Jarkasi, Imam Ghazali menuturkan bahwa arah pendidikan hanya berfokus pada sisi ukhrawi saja. Namun kami lebih sepakat dengan pendapat Ibnu Sina. Ia berpendapat bahwa pendidikan adalah usaha untuk mempersiapkan generasi pada dua dimensi yang berbeda, yakni dunia dan akhirat. Dan di sini kami menyimpulkan bahwa santri mandiri adalah santri yang mandiri secara ideologi, terbuka terhadap tantangan zaman, berani bersaing, berlomba dengan orang-orang Yahudi yang saat ini mengungguli kita dalam hal sains dan teknologi.
Bila tidak, dampaknya cukup besar. Kita terjajah dari segi ekonomi. Bahkan saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Yaman, saudara-saudara kita di Lebanon terjajah dan dirampas kehormatannya. Namun kita hanya dapat berpangku tangan. Sebab apa? Sebab kita lemah. Kita sangat lemah. Layaknya buih di lautan. Layaknya buih di lautan. Seperti yang telah disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita harus tetap optimis. Semoga akan lahir pemimpin umat dari pesantren-pesantren yang bertebaran di negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke, terkhususnya di Labuhan Batu Selatan ini. Bila kita bersinergi, kita pasti bisa. Bila kita bersama, kita pasti jaya. Ayo para santri, mari para santri, kita kembalikan masa kejayaan dan kemandirian Islam. Ayo para santri, kita tinggikan martabat Islam. Intan surullaha yansurukum. Intan surullaha yansurukum. Intan surullaha yansurukum. Sekalipun sulit, sekalipun berkorban jiwa dan raga. Namun ingatlah, inna ma'al usri usra. Inna ma'al usri usra. Inna ma'al usri usra. Mungkin hanya sampai sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kalimat saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.